cintamu bagai ombak yang melanda ke dasar samudra. Cintaku, tak usah kau ragu. Tunjukkanlah padaku keutuhan pribadimu, bukan pesona dunia yang hanya sementara dan tiada abadi. Tiada hidup yang kekal di dunia. Ke dasar samudra, cintaku, tak usah kau ragu. Kalau besok lusa datang gadis-gadis yang tidak berdosa mengadukan persoalannya ke rumah atau ke kantor Bapak, reputasi Bapak sebagai ayah dan usahawan besar akan hancur lebur. Selamat siang. Kalau Robi tidak berhasil jadi pengacara, Papa akan cabut semua fasilitas yang selama ini Papa berikan. Dan Romi harus lulus ujian. Paham itu? Pak Firman tanya, apakah Bapak jadi hadir untuk membuka ruang peragaan busana di pabriknya atau tidak? Oh iya. Ya, tolong sampaikan kita hadir. Selamat, terima kasih Pak, terima kasih. Selamat. Terima kasih. Silakan Pak. Ya. Rasanya kita pernah ketemu. Cuman saya lupa di mana. Mungkin Bapak pernah ketemu saya di seminar industri dalam negeri baru-baru ini. Kebetulan saya jadi ketua eksibisi busana untuk ekspor. Iya, bisa jadi. Ini suatu kehormatan yang tidak akan saya lupakan. Industriawan besar dan dermawan seperti Pak Sartono Mokhtar mau membuka gedung peragaan busana perusahaan kami. Ini suatu hal yang jarang diperoleh, Pak. Pak Purnomo, saya mempunyai kewajiban moral untuk menggalakkan produksi nasional, khususnya di bidang perstekstilan. Syukur, terima kasih, Pak. Silakan, silakan. Mana acaranya tadi, Pak? Ya. Sukses. Sukses. Aduh, asik. Mama juga sukses. Tuh, lihat. Loh, lukisanku yang di situ dipindahkan di mana, Ma? Di ruang baca, di samping. Mama kan beli lukisan itu di lelang tadi. Terus hasil dananya untuk bantu korban bencana alam. Harganya murah kok, Pak. Berapa? 12 juta. 12 juta? Pak. Ibu-ibu pengusaha semua udah tahu. Usaha busana Papa nih sekarang lagi naik daun. Terus bisa diekspor lagi. Ya, demi status Papa, ya udah Mama beli aja tuh lukisan. Terus Mama juga suka lukisan itu. Aku lagi setengah mati membuka ruang peragaan busana untuk menyelamatkan usahaku dari bencana kebangkrutan. Kau malah sibuk sama bencana alam. Pak, wakil perusahaannya Pak Sartono Mokhtar malah borong 3 lukisan, Pak. Udah itu yang mahal-mahal, yang kelas punya.
Beliau itu yang menggunting pita ruang peragaan busanaku tadi. Beliau itu beken sekali loh di kalangan ibu-ibu pengusaha, di pejabat. Coba kalau tadi misalnya Mama yang menyambut kehadiran beliau, Mama tambah bergengsi deh. Nyesel deh Mama. Rasanya aku pernah melihatnya. Oh tentu, lukisan itu kan sudah... Bukan lukisanmu itu, tapi Pak Sartono Mokhtar. Rasanya kita pernah ketemu. Di mana ya? Di pabrik tekstil Suralaya. Mam, Papa ingat sekarang. Pantasan si Purnomo itu memandang Papa seperti melihat hantu. Di pabrik tekstil Suralaya? Ya. Papa kan belum nikah sama Mama. Ada apa dengan Purnomo, Pap? Bajingan manusia itu. Waktu Papa masih bekerja di pabrik Pak Santoso, Papa sering kerja lembur. Pak Sarmili. Ya, ada apa? Maaf, tadi saya ke kasir. Saya lihat banyak kesalahan. Saya yakin sudah terjadi penggelapan uang di perusahaan. Apa urusan kamu meneliti di kasir? Memang bukan urusan saya. Tapi saya juga kan yang harus membuat rekapnya. Ya, kalau begitu urus saja urusan kamu. Dan biarkan saya dengan urusan saya. Mana berkas saya? Maaf, Pak. Ini bukan soal kecil. Nanti saya laporkan dengan Pak Purnomo. Ada apa ini? Untung Bapak datang. Begini, Pak. Banyak terjadi penggelapan di bagian pembukuan, Pak. Saya sudah lapor dengan Pak Sarmili. Tapi dianya malah marah. Makanya, jangan terlalu turut campur urusan orang lain. Sana pergi. Lakukan tugasmu saja. Ya? Papa kok nggak lapor atasan? Justru karena Papa melapor pada atasan, lalu Papa diberhentikan sama Pak Santoso. Loh, kok gitu? Tapi beberapa bulan kemudian, Pak Santoso menelepon Papa untuk minta maaf. Ternyata manipulasi antara Purnomo dan Sarmili terbongkar. Kemudian Pak Santoso minta Papa bekerja kembali di perusahaannya. Tapi pada waktu itu Papa sudah mempunyai usaha sendiri. Dan kini nasib menentukan, Wah. Malah Purnomo mengundang Papa untuk membuka peragaan busananya. Cepat atau lambat, kebenaran selalu akan jadi pemenang, Pak. Justru menunggunya memerlukan kesungguhan, kejujuran, memang tidak gampang, Mam. Tanpa bantuan Mama, maksud Papa, tanpa kasih sayangmu, kesetiaanmu. Tambah gula, Pak. Papa. Tolong taruh sini. Tenang aja. Dah Mama. Sayang, baru pulang. Kangen nih. Mama juga. Kok pulangnya cepet sekali dari Bandung? Ini oleh-olehnya dari Pak Kusuma. Wow, bagus ya. Keren ya. Iya nih. Loh, Papa sama Mama katanya mau bawain jodoh buat Mirna dari sana. Anaknya Pak Kusuma sudah keburu pergi ke Jerman. Oh ya? Alhamdulillah. Loh, kamu nih kok malah alhamdulillah? Maksudnya, Mama dan Papa udah nggak usah repot-repot lagi sekarang cariin jodoh buat Mirna.
Biar Mirna pilih sendiri dong. Ya? Boleh saja, tapi awas, kamu jangan sampai susah. Ingat itu. Dengar. Sip. Pokoknya Mama dan Papa tinggal tahu beres deh. Mirna. Linggo, mana sarapan gua? Buruan dong. Ini sudah termasuk ekspresnya. Kalau mau lebih ekspres lagi, kasih saya dong jubah Superman. Biar bisa terbang. Superman jubah. Superman nggak ada yang gundul kayak lo, tau nggak? Lu kemana aja dipanggil kok lama banget? Pacaran lu ya? Nyorobi juga pacaran. Gue sih nggak apa-apa. Dapat ikan baru lagi nih. Asik betul dari tadi sial-siul. Belum sih. Tapi ikannya udah di mulut jaring. Tinggal masuk, selep. Lihat aja nanti. Pasang umpan yang canggih dong. Biar kakap yang masuk, jangan terik. Gila adik gua, udah mulai santer ngomongin soal cewek. Belajar di mana lo? Kopinya jangan ditinggal ngobrol terus. Nanti bisa dingin. Oke. Sarapan gua kasih buat Romi. Gua mau pergi buru-buru. Oh iya. Nih, tumbuhin tuh rambut kalau mau jadi Superman. Asik. Go. Lu lihat sendiri kan. Perginya aja kayak angin ribut. Gimana gue bisa ngelacaknya? Gue sekarang harus belajar banyak supaya bisa ngelebihin dia. Dia memang ahli dalam bidangnya. Bidang apa, Nyo? Bidang ilmu sosial dalam urusan cinta-mencinta. Kalau papa mama tanya, lu pasti tahu jawabannya kan? Saya harus bilang apa, Nyo? Terserah lu deh. Ya. Indra, laporanmu up to date. Cocok sama sampelnya. Tuan Ichikawa pasti senang. Apa? Don't worry. Soal pembayaran besok kamu datang ke kantor. Ambil cek sama Karsidi. Tapi usahakan supaya cepat bisa diekspor, oke? Terima kasih. Baru telepon Indra, Mam. Pak, udara dingin gini enaknya makan apa ya? Apapun yang Mama sodorkan, mana mungkin ku tolak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Linggo. Masih ada yang belum beres, Bu. Sini. Ada apa, Bu? Den Robi sama Den Romi sudah sarapan? Den Romi sama Den Robi repot belajar, Bu. Sampai-sampai nggak sempat makan dan minum. Malah Den Romi bilang akan belajar yang lebih keras lagi. Biar tidak kalah sama Den Robi. Biar cepat sukses. Mam, dengar tuh. Anak-anakku pasti mengikuti sifatku. Mereka belajar terus-menerus sampai lupa makan dan minum. Mengapa sih, Ma? Terus-menerus saja mencari-cari kesalahan mereka? Ya, aku tahu bagaimana hebatnya mereka belajar. Mewarisi sifatmu, Pak. Linggo? Ya, Bu. Suruh Den Romi sama Den Robi sarapan, ya? Oke, Bu. Maaf. Baik, Bu. Orang hanya memandang uang Sartono Mukhtar. Tapi sebenarnya hartaku yang sejati adalah Mama. Tuhan telah menganugerahkan seorang istri bagiku yang bijaksana. Duniaku berawal dari Sartono Mukhtar dan berakhir dengan kedua anakku, Robi dan Rumi. Mudah-mudahan setelah dewasa nanti mereka mempunyai istri dan dianugerahi cucu. Insya Allah, hari itu akan datang bersama harapanmu. Terus? Ya. Cukup gulanya? Brengsek, gue mesti naik lantai 3.
macam apa sih nih? Inilah cara berolahraga untuk melangsingkan tubuh. Brengsek. Jangan. Tangan ini lebih cocok untuk membelai, bukan untuk melukai. Rob, Apa, Mir? sebel deh tadi malam aku nggak bisa tidur. Kenapa? Mikiran aku ya? Enggak, AC ku mati. Kamu ini macam lagi. Halo, Mirna, gila kamu. Udah jam berapa ini? Baru juga subuh. Sorry ya, aku ganggu kamu lagi. Gak apa-apa kan, Mir? Gak apa-apa. Ada apa lagi, Ro? gak tahu nih, Mir. Pikiranku ke kamu terus. Ya, aku susah tidur jadinya. Kamu mau gak saya kasih resep yang paling mujarab biar kamu bisa cepet pules? Apa dong resepnya? Dengerin ya. Kalau perlu catet. Iya. Kamu punya bantal banyak kan di rumah? Banyak sekali. Nah, kamu taruh bantal satu di kiri kepala kamu, satu lagi di kanan kepala kamu. Udah? Bentar ya, aku ambil bantalnya dulu. Suara apa itu? Itu ada mak jatuh. Udah belum? Terus gimana? Satu di kiri, di kanan, gimana terus? Nah, yang satu lagi kamu taruh deh di atas kepala kamu, persis di muka kamu. Udah, Mir. Udah aku tutup. Terus gimana? Ya udah. Kamu tungguin aja deh sampai kamu tidur pules. Pasti ntar mimpin saya deh. Mir, aku nggak bisa nafas deh. Syukur. Udah ya. Oke sayang, kelihatannya aku bisa tidur pules malam ini. Itu bantal jangan diangkat ya sampai pagi. Bye sayang. Bye.
Sebentar. Ayah mau ngomong. Besok ayah akan kirim si Romi ke rumah sakit. Lo mau kuliah atau mau berantem sih? Kamu yang bikin api. Kamu juga yang mau matikan apinya. Udah deh Maesa, lu lupain aja kejadian itu. Nggak bisa. Sudah terlanjur angus. Lihat aja nanti. Udah deh ah. Udah belaga kamu ya. Pantas si Romi tergila-gila sama kamu. Tingkah laku kamu yang bikin semua orang sinting. Hei, sombong banget kamu sekarang. Sampah kampus ini tambah lama tambah banyak. Perlu didaur ulang. Gimana teman-teman? Jangan cuma ngomong aja. Selesai di luar. Boleh. Atau kalau lu diam di sini, gue injak kepala lu jadi empempe. Sok lo, hari ini lu menang. Tunggu lu nanti. Teman-teman, kelas kita udah punya pahlawan sekarang. Hebat tuh. Makanya, mulai sekarang, kalian semua nih harus mendampingi aku, oke? No. Kamu salah ngerti. Nanti aku jelaskan, ya? Anita mana? Di mana ya? Biarin deh, dia nggak suka donat. Yuk. Ayo. Jer. Gawat, Nit. Ada apa? Romi sekarang berada di ruang ICU klinik murni. Hah? Kenapa dia? Dia dikeroyok oleh kelompoknya Mahesa. Mahesa? Ya. Pokoknya lo ikut gue sekarang. Gimana, Romi? Gimana, Romi? Mari, Nit. Kamu, gimana keadaan Romi? Kak, bagaimana dengan Romi, ya? Sepertinya sudah tidak tertolong lagi, Nit. Romi! Siapa yang bernama Anita? Saya, suster. Bagaimana dengan keadaannya? Maaf, sudah tidak tertolong lagi. Romi. Romi, kamu gak boleh mati dengan cara begini. Maafkan aku, Rom. Si Malang ini tidak dapat tertolong lagi. Dia waktu mengembuskan napas yang terakhir menyebut-nyebut nama Anita. Saya mau menolong, tapi bagaimana caranya ya? Saya nggak tahu. Rom,
Seandainya kamu bisa nunggu sehari aja, agar aku bisa memberikan nyawaku untuk aku mencintaimu. Aku mencintaimu waktu pertama kali aku melihatmu, Romi. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Sebelum aku belum sempat menyatakan cintaku padamu. Oh Tuhan, tubuhnya masih panas. Dokter! Dok! Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Rom. Lebih baik aku mati saja dengan gunting ini. Jangan, bercanda. Brengsek. Dengan ini, papan nama klinik murni kami serahkan. Terima kasih. Minta, kenalkan, ini temanku Puspa. Dan ini Dr. Palsu Gunawan. Sebenarnya dia supir papaku. Linda, sampaikan terima kasihku kepada pamanmu yang telah meminjamkan kliniknya menjadi klinik murni. Oke, pokoknya cinta kalian telah tercipta dari hati melalui kata-kata dan bukan karena harta. Dengan ini kami sahkan Romi dan Nabila sebagai pasangan. Indah sekali matahari terbenam dari sini ya, Rob. Iya. Kamu mau? Aku ambilkan buat kamu kalau kamu mau. Bener? Iya. Jangan ah. Nanti kamu terbakar. Rob. Kenapa, Mir? Apalagi yang bisa kamu lakukan untuk aku? Apa saja yang kau katakan. Kalau perlu, aku rubah seluruh dunia jadi mainan. Dan aku hadiahkan padamu. Kamu memang pandai menyenangkan hati orang dengan kata-kata. Tidak aja dengan kata-kata. Ini hadiah buat kamu. Ambil. Ambil. Kenapa sih? Apa sih? Kita bisa melakukan apa saja kalau kita sudah menikah. Baru saja kamu ingin mengambilkan aku matahari. Sekarang kamu sudah ingin mengambil hatiku yang tiada ternilai. Apalagi hanya dengan sebuah kalung ini. Ini terlalu kecil untuk aku.
Kamu sayang sama dia? Iya, Pak. Kalau sayang, belikan dia kalung emas buat hadiah ulang tahunnya. Aduh, Pak. Masa anak Sartono Mukhtar cuma bisa kasih kalung emas yang kecil? Malu dong, Pak. Dengan nama sebesar Papa. Lalu kamu mau kasih apa? Aku mau kasih mobil, brand new. Mobil? Nggak kemahalan? Mana ada mobil murah, Rob? Malu dong, Om, kalau ada orang lain yang kasih kado lebih mahal daripada anaknya Sartono Mukhtar. Papamu benar. Udah deh, Om, nggak usah ikut campur. Robi, masa bicara begitu sama ommu? Buat apa kasih kado mahal-mahal? Ya udah. Robi, sebentar. Kau benar. Seharusnya Paman tidak perlu ikut campur urusanmu dengan papamu. Nggak usah dipusingkan, Mar. Mam, dari tadi siang Robi tidak mau makan. Dia terus mengurung diri di kamar. Memangnya dia bayi, Pak, yang harus disusui dan suapi. Kalau lapar juga cari makan sendiri. Di mana pikiran sehatnya? Cari kado buat pacarnya saja, harus mobil baru. Memangnya uang papanya seperti rumput yang tumbuh begitu saja. Nggak ada sedikit pun penghargaan jerih payah orang tuanya. Saya nggak suka, Pak. Jangan termakan sama bualnya, Pak. Kalau dia sampai sakit, bagaimana? Saya kan mamanya. Saya tahu bagaimana anak-anak. Saya yang melahirkan. Kami belajar dulu ya, Ma. Malam. Malam. Belum tidur? Belum, Pak. Masih ngambek sama Papa? Kamu tahu bagaimana khawatirnya Papa? Kamu nggak makan, berkurung terus di kamar. Sebenarnya Robi nggak marah sama Papa. Sama Mama juga nggak marah? Rob, kamu pikir kekayaan Papa ini nantinya untuk siapa? Tahu deh, Pak. Baru minta sedikit aja sekarang udah nggak boleh. Apanya nggak boleh? Apa-apa. Pokoknya Robi nggak mau tahu, Pak. Mobil. Oke, tapi janji, jangan ada yang tahu. Iya, Pak. Itu baru Papa. Pergi makan sana. Papa sudah suruh siapkan. Ayo. Iya, Pak. Aku sangat sayang dan memanjakannya. Kuharap mereka bisa meneruskan segala usahaku di kemudian hari. Coba tebak yang mana barangnya. Di luar, itu punyamu sayang. Mobil? Iya. Ih, gila kamu. Ini kado ulang tahunmu. Aku kan cuma bercanda, Rob. Terserah, pokoknya ini hadiah ulang tahunmu dari aku. Ayo kita lihat. Ini milikmu. Rob. Selamat ulang tahun, Mirna.
Oh, Robi. Terima kasih ya. Mau dicoba sekarang? Bagus sekali. Silakan Tuan Putri. Bapak. Kamu mabuk kan? Enggak, saya nggak mabuk. Masuk. Aku yang nyetir. Mirna, kamu mabuk. Biar aku yang nyetir. Tidak, Stop. Mirna. Please, aku nggak mabuk. Nah, gitu. Hei. Biar saya yang nyetir. Makasih. Mir, pelan-pelan ya. Aku nggak mau jadi duda sebelum menikah. Takut mati ya? Takut. Kalau aku dijamin masuk surga, nggak apa-apa. Tapi kalau masuk neraka enggak, masuk surga enggak, gentayangan aku nanti. Ih, serem-serem amat sih Hati-hati ya. Emang jalan bapak moyang lo? Kan aku udah bilang tadi hati-hati. Sini biar aku nyetir. Sorry, Rob. Enggak, Mirna, cepat pindah sana. Ayo, sebelum orang yang punya mobil itu datang. Begini nih susahnya kalau punya anak gadis. Papa jangan minta kopi lagi ya, susunya udah habis. Pak, Papa aja yang nunggu Mirna ya, Mama udah ngantuk. Mama tidur dulu ya. Biar aku yang buka. Biar aku yang bicara. Menang-menang sudah besar, mau seenaknya sendiri. Papa yang buka kok. Selamat malam, Pak. Kok belum tidur, Pak? Nanti sakit. Mama juga nih, begadang terus. Nungguin Mirna ya? Pokoknya Mama sama Papa nggak usah repot-repot deh sekarang nyariin jodoh buat Mirna. Pokoknya sip. Kau mabok ya? Hah? Mulutmu bawa alkohol? No way, Papa. Mana mungkin Mirna mabuk? Kalau Mirna mabuk kan nggak mungkin Mirna bisa nyampe ke rumah.
Ya kan, Ma? Ya udah, tidur ya sekarang ya. Kamu capek. Nanti dulu mamaku sayang. Mirna mungkin benar-benar lagi mabuk, Papa. Lagi mabuk nih. Tapi Mirna lagi mabuk asmara. Kamu ini betul-betul anak yang susah diatur. Maunya sendiri-sendiri. Aduh, sakit. Bagaimana mungkin dapat jodoh orang baik-baik? Sedangkan anak Om Rimo yang sudah jadi insinyur saja lari ke Amerika. Karena ulah kau yang macam-macam. Jelek sih, Pak. Pak, udah, Pak. Orang lagi begini diajak bicara lagi. Biarin, Ma. Apa emang selalu bener kok. Tapi tunggu dulu. Lihat dulu dong di depan. Mobil siapa tuh yang baru? Sini, Pak. Sini. Aduh. Kunci lagi. Dadah. Sini dong, Pak. Tebak nih mobil siapa? Lihat tuh, Pak. Bagus kan, Pak? Katanya sih cuma hadiah kecil. Soalnya dia anak usahaan terkenal di kota ini. Namanya Robi. Robi siapa? Anaknya Sartono Mohtar. Sartono Mohtar yang buka showroom Papa itu? Oh, dan Robinya belum pulang. Dari siapa nih? Mirna. Mau ngapain kamu buang-buang waktu untuk menunggu playboy macam begitu? Kamu ribut ya sama Robi? Enggak kok. Jangan bohong. Apa yang aku perbuat sampai Mama bilang aku merusak nama baik Papa? Kamu tidak punya malu. Kamu merusak anak gadis orang lain. Kamu tidak punya muka. Yang hanya